Halo guys, kembali soal palsu memalsu, soal ngaku mengaku dan soal pembohongan publik di dunia pendidikan yang digunakan untuk menduduki jabatan, ya untuk meraih jabatan. Dan ini dilakukan oleh pejabat negara. Ya, jadi ada seorang komisaris BUMN yang mengaku-ngaku sebagai alumni Unhas, ya, dan ternyata bohong ya karena dibantah langsung oleh Unhas gitu ya. Jadi saya baru dengar kabar nih, mungkin yang lain sudah dengar ya, soal Kristia Budiarto, komisaris PT Pelni yang selama ini juga dikenal sebagai buzzer setianya Jokowi ya. Nah, dia ini mengaku-ngaku lulusan Fakultas Ilmu Komunikasi Unhas. Padahal Unhas bilang dia nggak pernah jadi mahasiswa di sana gitu, apalagi jadi alumninya. Bahkan kampusnya sendiri juga bilang bahwa mereka nggak punya fakultas ilmu komunikasi, cuma ada program studi di bawah fakultas ilmu sosial dan politik. Aduh, saya rasa ini bukan cuma soal berbohong ya, tapi saya rasa ini sangat memalukan sih ini. Dan ini masalah serius. Bayangin saja, orang yang duduk di posisi penting di BUMN, perusahaan negara, yang harusnya mengatur uang dan aset negara, ini asal klaim gitu soal latar belakang pendidikan. Ya bayangin aja ya, kalau soal background saja sudah berbohong seperti ini, ya gimana ya seorang komisaris bisa dipercaya buat ngurusi perusahaan negara. Ini kan bukan cuma soal memalukan tadi seperti yang saya bilang, tapi yang lebih penting adalah soal integritas pejabat negara yang sepertinya kian hari kian hancur lebur. Nah, belum lagi soal klaim dia nih sebagai general manager di PT Planet Techno yang ternyata perusahaan ini nggak jelas ada di mana gitu. Makin parah kan ya. Entahlah, sepertinya jabatan negara, jabatan di perusahaan negara seperti ini, jabatan di tata kelola pemerintahan kita kok seperti bermain-main saja mereka mencari pejabatnya gitu ya. Asal comot gitu ya. Jadi bukan ya saya bukan mempermasalahkan Kristia yang adalah buzzer itu sebelumnya, tapi ini soal pejabat yang seharusnya jadi contoh gitu ya, bukan malah jadi bahan tertawaan gitu bagi rakyatnya. Nah, yang bikin kita tambah greget adalah pernyataan dari PT Pelni yang bilang mereka nggak verifikasi latar belakang karena penunjukan komisaris itu urusan Kementerian BUMN. Jadi sistemnya kayak gini nih ya, asal tunjuk, ya asal percaya, asal dekat gitu ya, tanpa cek dulu latar belakangnya, qualified atau enggak gitu ya, soal integritasnya. Ya orang tua saya saja gitu ya, orang tua kita gitu ya, pasti berpesan pada kita tuh kalau cari menantu tuh latar belakangnya dicek dulu, bibit, bebet, bobot gitu ya. Ya kalau caranya seperti ini, jangan heran kalau banyak pejabat abal-abal yang masuk menjadi pejabat negara kita di BUMN. Ya, jadi saya rasa ini bukan cuma masalah satu orang sih ya, tapi ini soal sistem yang ya tampak semakin bobrok ya. Pemerintah dan Kementerian BUMN harusnya punya standar seleksi yang ketat ya. Jangan asal comot buzzer gitu ya. Ya apalagi posisinya adalah komisaris. Ya kalau cuma modal jago ngomong doang gitu ya, ya mending ya udah jadi buzzer aja gitu ya. Jangan ngurusin perusahaan negara gitu. Nah, kasus ini juga menunjukkan bahwa data pendidikan dan riwayat pendidikan, riwayat kerja di Indonesia ini masih gampang banget dimanipulasi gitu. Ya harusnya ada sistem verifikasi nasional yang transparan gitu, biar nggak ada lagi nih pejabat yang asal ngaku-ngaku palsu gitu ya. Karena publik berhak tahu siapa yang pegang kendali aset negara. Ya, jangan sampai kita dikibulin terus-terusan. Nah, jadi saya rasa buat para pejabat dan buzzer di luar sana ya, ya semoga bisa ingat bahwa integritas itu mahal harganya. Ya kalau sudah ketahuan berbohong ya jangan harap bisa dipercaya. Semoga kasus ini jadi pelajaran keras gitu buat semua pihak, supaya jangan main-main sama kejujuran dan tanggung jawab, apalagi yang berurusan dengan negara.